potensi antimikroba yaitu aktivitas atau potensi yang dapat dilihat dari efek inhibitor terhadap mikroba dengan kondisi yang sesuai. Terkadang penurunan aktivitas antimikroba ini tidak hanya dapat dilihat secara kimia. Prinsip dari uji potensi antimikroba ini yaitu membandingkan sampel antibiotik uji dengan antibiotik yang telah disahkan penggunaannya. Tujuannya yaitu untuk melihat aktivitas antimikroba pada efek daya hambanya pada mikroba. Secara umum, uji potensi antimikroba ini dibagi dalam dua metode yaitu metode lempeng silinder dan juga metode tabung. Metode lempeng silinder yaitu penetapannya dengan cara dalam silinder yang dipasang tegak lurus pada lapisan agar pada cawan Petri, sehingga pertumbuhan antimikroba spesifik yang diinokulasikan dihambat pada daerah di sekeliling silinder yang berisi larutan antibiotik berupa lingkaran atau zona. Pada metode tabung, penetapannya dengan cara penghambatan pertumbuhan mikroba dalam larutan serba sama, baik dengan antibiotik dan tanpa antibiotik, dalam media cair yang dapat menumbuhkan mikroba dengan cepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan pada metode lempeng silinder. Yang pertama ada cawan Petri steril untuk menampung media agar dan suspensi mikroba. Yang kedua ada silinder logam atau cetakan logam steril yang ditempatkan di atas agar untuk menampung larutan antibiotik. Yang ketiga itu ada pipet mikropipet dan tip untuk menambahkan larutan antibiotik pada silinder. Yang keempat itu ada inkubator untuk inkubasi cawan Petri pada suhu yang sesuai dengan mikroba uji. Yang kelima ada alat ukur zona hambatan, bisa berupa penggaris atau jangka sorong steril untuk mengukur diameter zona hambatan. Yang keenam itu ada laminar airflow atau LAF untuk menciptakan lingkungan steril selama inokulasi mikroba dan penyiapan cawan Petri. Yang ketujuh ada louvre untuk membantu pengamatan zona hambatan dengan lebih jelas. Yang kedelapan itu ada autoclave atau sterilisator untuk mensterilkan alat-alat yang digunakan. Bahan yang digunakan pada metode lempeng ini yang pertama ada media agar yang sesuai seperti nutrien agar, Mueller-Hinton agar, atau media lain yang direkomendasikan. Yang kedua, ada larutan antibiotik baku, antibiotik yang sudah diketahui potensinya untuk dijadikan pembanding, misalnya penisilin, streptomycin, dan lain-lain. Yang ketiga, ada larutan sampel antibiotik yang akan diuji potensinya atau efektivitasnya. Yang keempat, itu ada mikroba uji, strain mikroba yang spesifik untuk antibiotik, misalnya S. aureus, E. coli, atau Bacillus subtilis. Yang kelima, ada larutan salinea atau cairan pengencer lainnya. Itu digunakan sebagai menyiapkan suspensi mikroba uji yang akan diinokulasikan. Alat yang digunakan pada metode turbidimetri atau tabung itu ada spektrofotometer yang digunakan untuk mengukur kekeruhan atau absorbansi sebagai indikator pertumbuhan mikroba. Yang kedua ada inkubator yang digunakan untuk menginkubasi sampel pada suhu tertentu, biasanya itu 35-37 derajat Celcius. Yang ketiga ada tabung reaksi steril untuk tempat kultur bakteri dalam larutan uji. Yang keempat pipet mikro atau pipet otomatis yang digunakan untuk mengukur volume antibiotik, media, dan suspensi bakteri dengan akurat. Yang kelima ada laminar airflow atau LAF kabinet untuk menjaga lingkungan steril selama persiapan dan inokulasi. Yang keenam ada cawan Petri atau botol kultur sebagai tempat persiapan larutan antibiotik. Yang ketujuh ada vortex mixer untuk homogenisasi suspensi bakteri. Yang kedelapan ada alat pencampur magnetik atau stirrer untuk melarutkan dan mencampur larutan antibiotik. Bahan yang digunakan pada metode tabung yaitu antibiotik standar, antibiotik yang akan diuji dengan potensi yang diketahui. Yang kedua ada metode cair atau broth, adalah media nutrisi untuk pertumbuhan bakteri, misalnya nutrien broth atau Mueller-Hinton broth. Yang ketiga ada suspensi bakteri uji. Bakteri indikator yang peka terhadap antibiotik yang diuji, misalnya S. aureus atau E. coli, tergantung jenis antibiotiknya. Yang keempat ada larutan NaCl fisiologi 0,9% untuk menyiapkan suspensi bakteri dengan konsentrasi tertentu. Yang kelima ada air bebas pirogen atau air suling steril untuk melarutkan bahan yang membuat larutan baku antibiotik. Yang keenam itu ada buffer jika diperlukan untuk menjaga pH media agar tetap stabil selama inkubasi. Cara kerja A, metode lempeng silinder. Pertama,
Persiapkan kultur mikroba uji. Siapkan kultur mikroba uji yang segar dari stok jangka panjang atau kultur primer. Suspensikan mikroba uji dari media agar miring dalam larutan salin LP steril dengan bantuan butiran kaca steril. Yang kedua, inokulasi media agar. Tambahkan suspensi mikroba uji yang telah distandarisasi ke permukaan agar dalam cawan Petri. Biarkan hingga agar mengeras, memastikan mikroba tersebar secara merata di seluruh permukaan media. Yang ketiga, pemberian larutan antibiotik. Tempatkan silinder logam steril di atas permukaan agar, kemudian ditambahkan larutan antibiotik baku dan larutan sampel ke dalam silinder logam. Keempat, inkubasi. Inkubasi cawan pada suhu yang sesuai. Kemudian selama waktu yang diperlukan. Yang kelima, pengukuran zona hambatan. Setelah inkubasi, ukur diameter zona hambatan di sekitar setiap silinder. Kemudian dibandingkan ukuran zona untuk sampel dengan ukuran zona dari baku antibiotik. Uji potensi antibiotik juga dapat dilakukan dengan metode tabung, yang mana pada metode tabung ini langkah awal yang perlu kita lakukan ialah mempersiapkan kultur mikroba. Caranya dengan melakukan pembuatan suspensi mikroba dari biakan agar miring atau dalam 3 ml salin larutan steril. Kemudian untuk mempermudah pembuatan suspensi dapat kita gunakan butiran kaca. Setelah pembuatan suspensi mikroba, kita akan menginokulasikan. Tujuan dari inokulasi ialah untuk penanaman bakteri atau mikroba. Caranya dengan menyebarkan suspensi mikroba ke permukaan media agar dalam cawan Petri atau bottle rocks untuk menutupi seluruh permukaan. Setelah inokulasi, kita akan melakukan inkubasi pada suhu yang sesuai hingga pertumbuhan terlihat dengan jelas. Setelah inkubasi, panen mikroba dari biakan agar menggunakan 50 ml salinan larutan steril, yang mana dalam wadah kaca steril tersebut akan menjadi suspensi persediaan. Langkah yang kedua ialah dengan mempersiapkan larutan antibiotik. Larutan antibiotik ini terdiri dari dua macam jenis larutan. Yang pertama sebagai larutan baku dan yang kedua sebagai larutan sampel. Untuk larutan baku sendiri, larutan baku pembanding antibiotik dalam pelarut yang sesuai. Lalu siapkan 5 atau lebih larutan uji dengan peningkatan dosis berturut-turut 1:1,25. Untuk larutan sampel, kita harus mempersiapkan larutan sampel antibiotik dengan mengencerkan akhir yang sama seperti larutan baku untuk mendapatkan dosis yang setara. Cara kerja selanjutnya ialah dengan melakukan inokulasi tabung. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan tabung terlebih dahulu. Siapkan serangkaian tabung reaksi, lalu masing-masing berisi media cair dari larutan antibiotik baku pada konsentrasi berbeda. Setelah itu ditambahkan mikroba uji ke setiap tabung berisi larutan antibiotik dari media cair. Setelahnya, pengaturan belangko. Sertakan 1-2 tabung belangko yang berisi 1 ml pengencer uji tanpa antibiotik untuk pengukuran serapan 0. Langkah yang keempat ialah melakukan inkubasi tabung. Dengan memasukkan semua tabung ke dalam inkubasi pada suhu yang telah ditentukan. Inkubasi selama waktu yang ditentukan atau hingga pertumbuhan terlihat dengan jelas. Untuk pengukuran dan analisis metode tabung sendiri dapat dilakukan dengan penambahan formaldehid. Yang mana langkah kerjanya, setelah inkubasi segera hentikan pertumbuhan mikroba dengan menambahkan 0,5 ml formaldehida encer ke setiap tabung kecuali untuk tilosin. Untuk tilosin, panaskan dalam tangas air 80-90 derajat Celcius selama 2-6 menit atau dalam tangas uap selama 5-10 menit. Langkah yang kedua, dapat melakukan pengukuran serapan atau transmitasi. Caranya ialah dengan mengatur serapan menggunakan belangko media cair jernih tanpa inokulasi. Atau kita juga dapat menggunakan spektrofotometer untuk mengukur serapan atau transmitasi pada panjang gelombang 530 nanometer atau 580 nanometer. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mencatat hasil serapan untuk setiap tabung dan bandingkan dengan larutan baku untuk menentukan potensi relatif antibiotik.
Desain dalam pengujian potensi antibiotik secara mikrobiologi merujuk pada metode pengaturan atau penyusunan eksperimen untuk menilai efektivitas antibiotik dalam menghambat atau membunuh mikroorganisme tertentu. Desain ini krusial untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh valid dan dapat direproduksi. Kemudian ada uji aktivitas, di mana uji ini adalah satuan pengukuran yang digunakan untuk mengukur potensi suatu antibiotik. Angka yang lebih tinggi menunjukkan antibiotik tersebut lebih kuat dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian ada Baku Pembanding Farmakope Indonesia (BPFI), di mana ini adalah standar referensi yang digunakan sebagai titik perbandingan untuk mengukur potensi antibiotik yang sedang diuji. Semua antibiotik yang diuji akan dibandingkan dengan BPFI untuk menentukan seberapa efektifnya. Desain kerja juga terdiri dari kultur primer, ialah biakan awal dari suatu jenis bakteri yang diperoleh dari penyimpanan jangka panjang. Kultur primer ini akan menjadi dasar untuk membuat kultur kerja yang akan digunakan dalam pengujian. Selanjutnya yaitu ada kultur kerja, di mana biakan ini berasal dari kultur primer dan digunakan secara langsung untuk pengujian. Kultur kerja ini sudah siap untuk digunakan untuk diinokulasi dalam media pertumbuhan. Selanjutnya yaitu desain kerja mikroba uji. Ini adalah jenis bakteri tertentu yang dipilih secara khusus untuk diuji kepada antibiotik. Pilihan mikroba uji akan bergantung pada tujuan penelitian atau jenis infeksi yang ingin diteliti. Desain kerja yang ketiga itu dimulai daripada proses penetapan, di mana proses pengujian untuk menentukan potensi suatu antibiotik. Penetapan ini melibatkan beberapa langkah, mulai dari persiapan kultur bakteri, pembuatan media pertumbuhan, hingga pengukuran pada zona hambat. Yang kedua ada cara lempeng dan juga cara tabung. Ini adalah dua metode umum yang digunakan untuk menguji sensitivitas antibiotik. Pada metode cara lempeng, antibiotik diletakkan pada cakram kertas yang kemudian ditempatkan pada permukaan agar yang telah diinokulasi dengan bakteri. Sedangkan pada metode cara tabung, antibiotik dicampurkan langsung ke dalam media cair yang mengandung bakteri. Selanjutnya ada potensi. Ini mengacu pada kekuatan atau kemampuan suatu antibiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Potensi antibiotik yang lebih tinggi berarti antibiotik tersebut sangat reaktif dalam membunuh ataupun menghambat pertumbuhan bakteri. Yang terakhir adalah zona hambat. Ini adalah area di sekitar cakram antibiotik pada lempeng agar di mana bakteri tidak bisa tumbuh. Ukuran zona hambat ini akan berbanding lurus dengan potensi antibiotik. Baiklah, selanjutnya analisis perhitungan. Sekelompok mahasiswa melakukan uji potensi antibiotik pada sampel napsilin. Pengujian dilakukan menggunakan metode lempeng sesuai farmakope dengan 9 kali pengukuran. Baku normal yang digunakan berjumlah 4 dan 1 baku sampel. Setelah percobaan selama 2 hari, mahasiswa menyelesaikan pengujian dan mendapatkan hasil yang dibuat dalam data di samping. Tahap pertama yaitu menentukan rata-rata dan zona hambatan terkoreksi dengan rumus XC sama dengan XS dikurang XR dikurang P. XC atau rata baku terkoreksi merupakan rata-rata zona hambatan baku yang sudah dikoreksi berdasarkan nilai koreksi tertentu. Nilai ini diperoleh dari rata-rata zona hambatan baku sebelum koreksi yang telah dikurangi dengan koreksi dari nilai pembanding dan angka koreksi. Kemudian XS, rata baku sebelum koreksi, yang merupakan rata-rata zona hambatan dari 4 sampel baku normal 1 hingga baku normal 4 sebelum dikoreksi. Nilai ini adalah rata-rata hasil pengukuran pada sampel baku tanpa adanya koreksi yang ditambahkan. Kemudian XR atau rata pembanding merupakan rata-rata zona hambatan dari sampel pembanding yang digunakan untuk menilai efektivitas atau potensi sampel yang diuji. Dalam tabel, data untuk baku pembanding terdapat pada kolom baku pembanding sampel. Kemudian P atau angka koreksi. Angka koreksi adalah nilai tetap yang digunakan untuk menyesuaikan atau mengkalibrasi hasil pengukuran, sehingga dapat mengurangi perbedaan sistematik yang terjadi antara pengukuran baku dan sampel. Nilai ini biasanya ditetapkan berdasarkan protokol atau standar laboratorium dan akan disesuaikan dengan metode farmakope yang digunakan. Dengan rumus rata-rata baku terkoreksi dapat didapatkan data seperti ini. Nah, di sini tulis jumlah rata-rata dan terkoreksi tiap baku dengan dengan tanda P. P itu artinya angka koreksi yang dihasilkan dari rata-rata zona pembanding. Setelah mendapatkan data ini, kita langsung dapat ke tahap 2, yaitu bentuk kurva baku. Di kurva baku ini itu dosis log S diameter hambat. Log S sebagai X dan diameter hambat sebagai Y. X dengan Y ini akan dimasukkan dalam
regresi linier. Untuk dosisnya sendiri S3 itu 2 karena nafsilin dosis pembandingnya itu 2. Sedangkan setiap dia naik dia dibagi 1,25 dan tiap kali turun dikali 1,25. Log 1,25 sama dengan 0,721, log 1,6 0,2, log 2 0,3, log 2,5 0,39 selanjutnya. Untuk diameter hambat itu sama dengan zona koreksi. Jadi tiap sampel itu tulis zona koreksinya. Setelah diregresikan didapatkan nilai A sama dengan 14,04, B 14,009 dan R 0,99. R itu namanya kelinearitas. Di syaratnya minimum konferensi determinasi sedangkan tidak kurang dari 95. Karena ini didapat 0,99 artinya dia memenuhi persyaratan. Setelah tahap 2 silakan tahap 3. Tahap 3 itu penentuan potensi sampel. Diketahui rumus log dosis uji sama dengan intercept yang akan mengulangi rata-rata dari baku sampel dan dibagi dengan kemiringan garis regresi atau B. Hasil didapat itu 0,37. Hasil ini bakal diantilogkan karena rumus dari persen potensi sama dengan antilog dibagi dengan dosis S3 dikali dengan 100%. Hasilnya sama dengan 117,94. Penetapan cara lempeng menjelaskan analisis data sampel dan penetapan potensi dari sampel tidak diketahui dengan menggunakan penetapan lempeng. Mari kita simak data sampel 13 menggambarkan data dari satuan penetapan yang akan digunakan sebagai contoh pada bab ini. Untuk sampel 12, lempeng zona 1,3 dan 5 adalah dosis perbandingan 3 zona lainnya merupakan salah satu dosis dari 4 dosis lainnya. Ada 2 tahap, yaitu tahap pertama itu tahap keempat dan tahap kelima. Lakukan perhitungan awal dan perhitungan kesesuaian variasi. Untuk setahap 3 lempeng, rata-ratakan sambilan nilai perbandingan dan sambilan nilai baku. Dari tabel 13 tadi, contohnya itu nilai perbandingan. Nah, untuk setiap 3 lempeng, tetapkan simpanan baku dari sambilan nilai pembandingan dan simpanan baku dari sambilan nilai baku. Untuk setiap simpanan baku, tetapkan di simpanannya buku relatifnya. Nah, selanjutnya contoh itu sambilan nilai bakunya. Mari kita simak lagi contohnya itu lanjutannya. Untuk kriteria kesesuaian variasi, setiap laboratorium baru menetapkan nilai keberterimaan maksimum untuk simpanan baku relatif. Jika ada dari 8 simpanan baku relatif, 4 untuk perbandingan, 4 untuk baku melebihi nilai maksimum yang lelah ditetap, maka penetapan yang tidak sesuai harus dibuang. Lakukan koreksi variasi lempeng ke lempeng. Koreksi ini ditetapkan untuk merubah hasil pengukuran rata zona dari setiap dosis. Nilainya yang hanya bisa jika hasil pengukuran relatif dosis perbandingan dari 3 lempeng sama seperti nilai angka koreksi yang dihitung dengan rumus dan contohnya. Langkah keduanya itu rumus dan contoh untuk 3 lempeng pertama pada tabel 13 S1. Kesimpulannya, uji potensi antibiotik dapat dilakukan dengan metode lempeng silinder dan juga metode tabung. Metode lempeng silinder mengukur potensi antibiotik berdasarkan diameter zona hambat di sekitar silinder pada media agar, sedangkan metode tabung menilai efektivitas antibiotik melalui penurunan kekeruhan larutan yang menunjukkan penghambatan pertumbuhan bakteri